Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Kristen Marpau dengan NIM 2324044 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Baiklah, berikut hasil laporan analisis yang telah saya buat, yaitu pembahasan requirement validation dari rancang bangun website toko obat Wijaya Pharma. Hasil analisis berdasarkan SRS atau System Requirement Specification untuk website toko obat Wijaya Pharma, saya akan menganalisis apakah dokumen tersebut sudah mencakup ke-13 karakteristik SRS yang baik atau belum. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama yaitu lengkap. Dokumen ini mencakup sebagian besar komponen yang diperlukan untuk pengembangan website seperti tujuan, ruang lingkup, deskripsi fungsional, kebutuhan data, dan batasan desain. Namun, untuk memastikan kelengkapan, ada beberapa hal yang perlu diperjelas atau ditambahkan, seperti detail teknis mengenai sistem pemrosesan data atau arsitektur perangkat lunak, kemudian spesifikasi integrasi dengan sistem pembayaran, keamanan, atau proses transaksi. Dan yang ketiga itu penjelasan lebih lanjut mengenai antarmuka atau pengguna atau biasa dikatakan UI dan pengalaman pengguna atau UX dalam aliran transaksi. Kesimpulannya masih sedang diterapkan, jadi masih belum bisa dikatakan lengkap. Yang kedua itu konsisten. Dokumen ini secara umum konsisten, seperti fitur-fitur yang disebutkan seperti manajemen produk, informasi penyakit, ulasan pelanggan, dan pemilik toko disampaikan dengan cara yang tidak saling bertentangan. Nah, kesimpulan yang saya dapat, ini sudah terlaksana dengan baik, meskipun masih banyak yang perlu peninjauan untuk memastikan tidak ada kontradiksi dalam penjelasan fitur. Tetapi menurut analisis saya, ini sudah bisa dikatakan konsisten. Yang ketiga itu tidak ambigu. Dokumen ini memiliki beberapa deskripsi yang masih cukup umum dan bisa menimbulkan beberapa interpretasi, seperti admin dapat menambahkan obat, dan website ini juga menyediakan informasi tentang toko obat, yang dimana ambiguitas dapat muncul jika tidak dijelaskan bagaimana proses menambahkan obat berlangsung. Misalnya, apakah ada formulir tertentu, apakah admin perlu mengunggah gambar produk, dan lain-lain, dan bagaimana sistem memverifikasi informasi obat. Kesimpulannya belum sepenuhnya diterapkan, masih perlu penjelasan lebih rinci untuk menghindari ambiguitas pada beberapa bagian. Yang keempat itu dapat dilacak. Dokumen ini mencakup tujuan umum dan deskripsi fungsi, tetapi tidak ada penjelasan yang cukup jelas tentang bagaimana setiap kebutuhan dapat dilacak ke tujuan bisnis atau fitur utama website. Untuk membuat dokumen ini baik, setiap requirement atau misalnya fitur ulasan produk seharusnya bisa dilacak kembali ke tujuan bisnis tertentu, misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kesimpulannya, masih belum diterapkan dengan baik. Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana setiap bagian SRS terkait dengan tujuan bisnis. Yang kelima itu dapat diverifikasi. Dalam dokumen ini ada beberapa poin yang bisa diuji, seperti admin dapat menambahkan obat atau fitur ulasan oleh pelanggan. Namun, beberapa bagian tidak jelas apakah mereka dapat diuji dengan cara yang terstandarisasi, seperti cara memastikan bahwa data produk dapat disimpan dengan aman atau ulasan dapat diupload oleh pelanggan. Kesimpulannya, sudah terlaksana sebagian. Namun, masih perlu lebih banyak penjelasan tentang bagaimana verifikasi dapat dilakukan untuk setiap fitur. Yang keenam itu dapat dimodifikasi. Dokumen ini cukup modular dan bisa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Namun, masih perlu ada struktur yang lebih fleksibel agar modifikasi bisa dilakukan tanpa mengubah keseluruhan sistem. Misalnya menambah fitur baru seperti integrasi dengan marketplace lain atau menambahkan metode pembayaran. Kesimpulannya itu sudah terlaksana, namun bisa lebih fleksibel jika penjelasan mengenai struktur sistem lebih rinci, dan menurut analisis saya ini sudah dapat dikatakan dapat dimodifikasi. Yang ketujuh itu adalah diprioritaskan. Dokumen ini tidak mencantumkan prioritas untuk setiap fitur atau kebutuhan sistem, seperti apakah manajemen produk lebih penting
fitur ulasan produk, atau apakah fitur pemesanan online lebih prioritas daripada informasi penyakit? Kesimpulannya belum diterapkan karena diperlukan sistem prioritas yang jelas untuk fitur-fitur yang ada. Yang kedelapan itu dapat diuji. Beberapa bagian dalam SRS ini sudah dapat diuji, namun seperti fitur pencarian produk, menambahkan obat, dan ulasan pelanggan. Tetapi untuk memastikan apakah SRS ini dapat diuji secara menyeluruh, harus ada lebih banyak penjelasan tentang prosedur pengujian untuk tiap fitur yang lebih spesifik. Kesimpulannya, terlaksana sebagian. Pengujian fungsional perlu lebih rinci dan lengkap. Yang kesembilan itu ada tingkat tinggi dan tingkat rendah. Dokumen ini lebih fokus pada tingkat tinggi, seperti deskripsi fungsional secara umum tentang apa yang dilakukan website. Namun, kurang ada penjelasan tentang aspek tingkat rendah, seperti detail implementasi teknis, struktur data, atau desain sistem yang mendalam, misalnya pengaturan tabel database, API yang digunakan, dan yang lain-lain. Kesimpulannya, belum sepenuhnya diterapkan. Perlu ditambahkan elemen tingkat rendah untuk memastikan keberhasilan pengembangan. Yang ke-10 itu ada relevan. Semua yang dijelaskan dalam SRS relevan dengan tujuan untuk mempermudah pelanggan membeli obat secara online dan mengelola data produk dengan lebih efisien. Mungkin perlu ditambahkan fitur tambahan yang berhubungan langsung dengan tujuan bisnis seperti pengintegrasian sistem pembayaran dan pengelolaan stok otomatis. Kesimpulannya, terlaksana dengan baik, meskipun beberapa fitur tambahan mungkin perlu dipertimbangkan agar lebih relevan, dan menurut analisis saya ini sudah bisa dikatakan relevan. Yang ke-11 itu dapat dibaca manusia. Dokumen ini ditulis dalam bahasa yang cukup jelas, tetapi beberapa bagian seperti deskripsi fungsional bisa lebih diperkaya dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pengembangan dan non-teknis. Kesimpulannya, terlaksana meskipun ada ruang untuk memperbaiki keterbacaan dokumen agar lebih mudah dipahami oleh pihak non-teknis. Namun menurut saya ini sudah dapat dikatakan bisa dibaca manusia. Yang ke-12, selaras dengan sasaran bisnis. Dokumen ini secara keseluruhan mendukung tujuan bisnis untuk mempermudah pembelian obat secara online dan mengelola produk secara efisien. Namun perlu ada penekanan lebih kuat pada sasaran bisnis, misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan atau meningkatkan penjualan. Kesimpulannya, terlaksana, namun bisa diperjelas lebih lanjut bagaimana fitur-fitur mendukung sasaran bisnis secara eksplisit. Dan yang terakhir itu metodologi agile. Dalam SRS ini tidak ada indikasi yang jelas tentang penerapan metodologi agile. Misalnya, tidak disebutkan bahwa pengembangan akan dilakukan secara iteratif, atau bahwa fitur dapat diprioritaskan dan diubah sesuai dengan feedback yang didapat selama pengembangan. Kesimpulannya, belum diterapkan. Jika pengembangan mengikuti metodologi agile, SRS ini harus memperjelas aspek tersebut, seperti interaksi dan perubahan berdasarkan feedback. Kesimpulan yang saya dapat dari keseluruhannya itu yang dimana SRS untuk website toko obat Wijaya Pharma sudah mencakup sebagian besar karakteristik SRS yang baik, namun ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk memastikan semua karakteristik diterapkan secara maksimal. Penambahan detail teknis, struktur prioritas fitur, dan penjelasan terkait pengujian dan metodologi pengembangan termasuk agile akan membuat SRS ini lebih komprehensif dan siap untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi PA1 ini menurut analisis saya masih belum menerapkan ke-13 karakteristik SRS yang baik. Baiklah, sampai di situ penjelasan hasil laporan analisis yang saya buat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.